Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Makarim dengan NIM 43020210064. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ayat Al-Quran tentang pergaulan. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Dalam segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan atau perbuatan. Tetapi bukan menurut arti tata adat, melainkan tata adab, yaitu berdasarkan intisari atau sifat dasar manusia baik buruk. Adapun arti etika dari segi istilah yang telah dikemukakan para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan pandangannya. Menurut Ahmad Amin mengartikan etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia di dalam perbuatan manusia dan menunjuk jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Menurut Ki Hajar Dewantara, adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan. Terdapat beberapa lingkungan yang dapat mempengaruhi para remaja, antara lain yaitu yang pertama, ada pengaruh lingkungan dari keluarga. Keluarga merupakan sesuatu satuan sosial yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang ditandai adanya kerjasama ekonomi. Secara umum, fungsi keluarga meliputi pengaturan seksual, reproduksi, sosialisasi, pemeliharaan, penempatan anak pada masyarakat, dan kontrol sosial. Yang kedua, ada pengaruh lingkungan dari sekolah. Lingkungan sekolah yang nyaman dan memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan. Remaja lebih dapat membangun aktivitas, kreativitas, inventivitas, sehingga terbentuklah kepribadian yang baik. Yang ketiga, ada pengaruh lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kelompok sosial yang memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang telah disepakati dan ditaati dalam lingkungannya. Norma-norma yang mereka miliki itulah yang menjadi dasar kehidupan sosial dan lingkungannya. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Yang pertama, ada kondisi fisik. Dalam bergaul, seseorang yang memiliki penampilan fisik yang ideal akan cenderung lebih percaya diri. Yang kedua, ada kebebasan emosional. Pada umumnya, dalam bergaul, remaja ingin memperoleh kebebasan emosional. Emosi merupakan perubahan pada tubuh dan otak di dalam merespons suatu stimulus. Yang ketiga, ada interaksi sosial. Adanya aspek organis jasmaniah, psikis rohaniah, dan sosial kebersamaan yang melekat pada individu mengakibatkan bahwa pada dasarnya manusia dapat dalam hidupnya memerlukan orang lain. Yang keempat, ada pengetahuan terhadap kemampuan diri. Potensi atau kemampuan diri yang dimiliki manusia sesungguhnya bersifat laten. Artinya harus terus digali dan dirangsang agar tumbuh secara optimal dan mampu melahirkan karya yang berarti. Dan yang terakhir, ada penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Nilai-nilai moral tumbuh dan berkembang melalui pengalaman-pengalaman yang dilalui anak-anak sejak kelahirannya. Kematangannya terjadi ketika usia remaja, yakni ketika perkembangan kecerdasan selesai. Jika berbicara tentang etika pergaulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23-24.
Dalam surah tersebut dijelaskan sebagai berikut. Menurut Sayyid Qutb, susunan ayat yang seperti itu merupakan sebuah deklarasi akan tingginya nilai berbakti kepada orang tua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut juga birrul walidain. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa lafadz ihsana dapat berarti memberi nikmat kepada orang lain atau berperbuatan baik. Dan lafadz tersebut lebih kuat maknanya dari lafadz adil. Pada redaksi selanjutnya baru disebutkan contoh perilaku yang termasuk birrul. Pertama, jangan mengucapkan kata di hadapan kedua orang tua, walidain. Menurut Ibnu Katsir, kata merupakan sebuah kata yang buruk dan paling ringan, sehingga kita dilarang mengucapkan kata tersebut, apalagi sampai mengucapkan kata yang menyakitkan. Kedua, dilarang membentak orang tua. Ibnu Katsir mengatakan bahwa redaksi tersebut memberi artian larangan melawan orang tua, terlebih melawannya dengan menggunakan tangan. Jangan sampai hanya karena kita merasa berbuat benar, sehingga berani membentak orang tua yang sudah membesarkan kita. Yang ketiga, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Menurut Wahbah al-Zuhaili, kata karim dapat berarti lembut, baik yang disertai dengan penghormatan, tata krama, sopan, dan penuh pengagungan. Hal tersebut menandakan perlunya kehati-hatian dalam mengucapkan perkataan kepada keduanya. Tentunya supaya tidak ada satu kata pun yang dapat menyakitinya. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan orang tua. Maksudnya ialah kita senantiasa menaati perintahnya selama tidak berada di jalan maksiat kepada Allah. Karena itu merupakan suatu bentuk kasih sayang kepada mereka. Dan jangan pernah merasa tinggi dengan keilmuan dan kekayaan yang kita miliki di hadapan mereka. Yang kelima, berdoalah untuk mereka. Sudah semestinya kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Dan dalam ayat tersebut kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa agar kedua orang tua kita diberi kelimpahan kasih sayang dari Allah sebagaimana dahulu mereka mendidik dan mengasihi kita semasa kecil.